juga di sini saya akan menyampaikan mengenai pendahuluan pada jurnal ini. Pembelajaran merupakan proses yang dilaksanakan untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa untuk meningkatkan kemampuannya dalam membangun pengetahuan baru dengan tujuan untuk meningkatkan penguasaan pembelajaran. Nah, pembelajaran terpadu merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan berdasarkan interaksi dengan lingkungan dan pengalaman. Pembelajaran terpadu mengaitkan dan memadukan materi pada satu mata pelajaran atau antar mata pelajaran dengan semua aspek, baik itu perkembangan, kebutuhan, minat, dan tuntutan sosial siswa. Dengan adanya pembelajaran terpadu, setiap anak mendapat pengalaman sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan menerapkan konsep yang telah dipelajarinya. Nah, terdapat 10 model yang digunakan dalam pembelajaran terpadu, yaitu fragmented, connected, nested, sequenced, shared, web, threaded, integrated, immersive, and network. Nah, pada model connected, fokusnya itu pada keterkaitan dalam seluruh bidang, keterkaitan antar topik, keterkaitan antar konsep, dan keterkaitan antar keterampilan. Mengaitkan tugas dengan selanjutnya bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester dengan ide-ide yang dipelajari pada semester berikutnya. Nah, dalam satu bidang studi. Model ini mengupayakan untuk menghubungkan materi satu mata pelajaran dengan asumsi bahwa siswa itu belum mengetahui hubungan materi tersebut dengan materi yang lainnya. Sekian. Bismillahirrohmanirrohim. Di sini saya masih melanjutkan pendahuluan pada jurnal penelitian ini. Nah, berdasarkan hasil komunikasi personal dengan guru IPA di tempat dilakukannya penelitian, sejauh ini guru masih mengajarkan IPA sebagai mata pelajaran yang terpisah antara fisika, kimia, dan biologi. Padahal pembelajaran IPA terpadu merupakan integrasi dari 3 bidang ilmu dasar tersebut. Nah, alasan guru tidak mengajarkan IPA terpadu karena mata pelajaran IPA terpadu tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh guru. Nah, guru hanya ahli di satu bidang saja, seperti fisika saja, biologi saja, atau kimia saja, sehingga guru takut tidak maksimal dan salah konsep ketika guru mengajar di luar bidang keahliannya. Guru juga mengalami kesulitan dalam membuat perangkat pembelajaran IPA terpadu karena minimnya pelatihan pembelajaran IPA terpadu. Nah, dalam pembelajaran, guru juga jarang memberikan kegiatan praktikum kepada peserta didik, sehingga keterampilan proses sains siswa seperti mengkomunikasikan, hipotesis, interpretasi tidak terlatih dan tidak berkembang dengan baik. Salah satu model pembelajaran yang dapat menunjang untuk dilatihkan keterampilan proses sains pada siswa adalah model pembelajaran experiential learning. Nah, aspek keterampilan proses sains yang digunakan dalam model pembelajaran ini diantaranya itu mengkomunikasikan, mengajukan hipotesis, menafsirkan pengamatan atau interpretasi, dan menerapkan konsep. Nah, experiential learning sendiri adalah proses belajar atau proses perubahan yang menggunakan pengalaman sebagai media belajar. Nah, model pembelajaran ini tuh menyajikan 4 tahapan, yaitu tahapan yang pertama yaitu tahap pengalaman nyata, yang kedua tahap observasi refleksi, dan yang ketiga tahap konseptualisasi, dan yang terakhir yaitu tahap implementasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya itu adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian pre-eksperimental atau metode penelitian eksperimen awal. Nah, kenapa digunakan metode penelitian ini? Karena metode penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yang hanya ingin melihat pengaruh penerapan model experimental learning terhadap peningkatan keterampilan proses sains siswa.
Penelitian ini menggunakan desain one group pretest post-test, di mana kegiatannya itu diawali dengan pretest, kemudian perlakuan, dan diakhiri dengan post-test atau tes akhir, di mana instrumen pretest dan post-test itu sama, tetapi dilaksanakan dalam waktu yang berbeda. Kemudian subjek dari penelitian ini adalah satu kelas eksperimen tanpa pembanding. Hal ini bertujuan agar hasil penelitiannya itu lebih akurat dan lebih objektif. Kemudian yang kedua itu ada sampel. Nah, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8H di salah satu SMP di Kota Bandung pada semester 2 tahun ajaran 2014-2015. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik cluster random sampling atau dengan teknik pengambilan sampel dengan pengundian. Yang ketiga itu data hasil penelitian. Nah, data hasil penelitian yang diperoleh berupa data kualitatif dengan wawancara, observasi, dan pembagian angket. Sedangkan data kuantitatifnya itu adalah data yang diperoleh dari hasil pretest dan post-test dengan analisis data menggunakan perhitungan gain yang dinormalisasikan dengan rumus yang dapat dilihat di PowerPoint. Untuk data kualitatif itu ada pembagian angket. Nah, angket respon siswa terhadap pembelajaran IPA terpadu dengan penerapan model experimental learning digunakan untuk memperoleh informasi tentang tanggapan siswa terhadap penerapan model experimental learning. Nah, angket ini bertujuan untuk mengukur ketertarikan siswa dengan penerapan model pembelajaran eksperimental ini. Nah, angket ini memuat beberapa pertanyaan terkait penerapan model eksperimental learning. Nah, yang dilaksanakan, analisis yang dilakukan secara deskriptif dalam bentuk skala Likert, yaitu setiap pertanyaan diikuti beberapa respon yang menunjukkan tingkatan. Nah, instrumen tanggapannya ini memuat 4 kategori, yaitu sangat setuju, setuju, tidak tahu, tidak setuju atau TS, dan sangat tidak setuju STS. Bobot kategori SS atau sangat setuju itu 4, S untuk setuju itu 3, TS untuk tidak setuju itu 2, dan STS itu 1 untuk pernyataan positif. Sedangkan bobot kategori untuk pernyataan negatif, SS itu 1, S2, TS3, dan STS 4. Baik, selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Nah, pada keterlaksanaan model experimental learning, berdasarkan hasil analisis keterlaksanaan aktivitas guru dalam pembelajaran IPA terpadu dengan menggunakan model experimental learning, dari setiap pertemuan terlihat peningkatan. Pada ketiga pertemuan rata-rata hampir seluruh kegiatannya terlaksana. Namun, dalam pembelajaran ini masih ada kegiatan yang belum terlaksana sepenuhnya, seperti pada tahap aktif eksperimen. Pada poin, kegiatan mengungkapkan kembali permasalahan awal untuk dijawab oleh beberapa. Padahal kegiatan ini sangat penting untuk mengungkap kembali apa yang telah didapat oleh siswa. Nah, karena pada tahap aktif eksperimen merupakan proses belajar bermakna, pengalaman yang diperoleh pembelajar sebelumnya dapat diterapkan pada pengalaman atau situasi problematika yang baru. Selanjutnya itu ada data keterampilan proses sains siswa. Nah, pada kemampuan keterampilan proses sains siswa diukur dengan menggunakan tes berbentuk pilihan ganda. Tes keterampilan proses sains siswa terdiri atas 10 butir soal. Nah, tes ini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum perlakuan atau pretest dan sesudah perlakuan atau posttest. Nah, berdasarkan pada tabel 1 terlihat bahwa rata-rata tes akhir atau posttest siswa pada keterampilan proses sains siswa lebih tinggi daripada rata-rata tes awal atau pretest. Peningkatan ini ditunjukkan dengan perolehan nilai N-gain sebesar 0,53 dengan kategori sedang. Indikator keterampilan proses sains siswa yang digunakan pada penelitian ini dibatasi pada indikator
menerapkan konsep, interpretasi, hipotesis, dan mengkomunikasikan. Adapun peningkatan keterampilan proses sains siswa pada masing-masing indikator dapat terlihat pada tabel 1. Nah, Dahar 1996 menyatakan bila seseorang anak selama belajar sains hanya diberi informasi tentang sains yang sudah ada dengan cara mendengarkan penjelasan guru, maka sains itu sendiri akan berhenti berkembang. Nah, sains bukan hanya pengetahuan yang terdiri dari fakta-fakta, prinsip-prinsip, konsep-konsep, dan teori-teori yang dikenal dengan produk sains, melainkan juga keterampilan-keterampilan dan sikap-sikap yang diperlukan untuk mencapai produk sains yang dikenal dengan proses sains. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Rustaman pada 1997, yaitu keterampilan proses sains sebagai keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menerapkan konsep-konsep, prinsip-prinsip, hukum-hukum, dan teori sains, baik berupa keterampilan mental, keterampilan fisik, maupun keterampilan sosial. Nah, keterampilan proses sains ini dapat ditingkatkan dengan model experiential learning. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada angket siswa. Nah, lembar angket ini digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pelaksanaan proses pembelajaran IPA terpadu dengan penerapan model experiential learning. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum hampir seluruh siswa setuju dan tertarik terhadap pembelajaran IPA terpadu dengan penerapan model tersebut. Pembelajaran dengan model tersebut membuat pengalaman belajar siswa lebih berkembang dan siswa pun merasa lebih bisa mengaitkan materi pelajaran fisika dan biologi setelah dilakukan pembelajaran. Tahap-tahap experiential learning ini mampu menggali penguasaan konsep dan melatih keterampilan proses sains sehingga siswa pun lebih termotivasi untuk belajar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sardiman pada tahun 2004, bahwasannya minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada suatu hal atau aktivitas tanpa adanya yang menyuruh. Nah, minat ini dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas atau kegiatan. Kegiatan diskusi kelompok yang dilakukan dirasa lebih membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang menimbulkan konflik kognitif, di mana diskusi kelompok ini membantu siswa menyelesaikan masalah yang cukup kompleks. Karena di dalam kelompok kooperatif siswa itu bisa saling berbagi pengetahuan yang mereka miliki. Untuk kelebihan model experiential learning ini menurut siswa adalah pembelajaran yang mudah dilakukan, menyenangkan, dan tidak membosankan. Intinya, untuk penerapan model experiential ini sangat membuat pengalaman belajar siswa lebih berkembang. Kemudian LKS yang digunakan pun dalam kegiatan praktikum ini sangat mendukung dalam proses untuk selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, keterlaksanaan model experiential learning ini dalam pembelajaran IPA terpadu hampir seluruhnya terlaksana. Yang kedua, keterlaksanaan model experiential learning ini dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa pada pembelajaran IPA terpadu dengan nilai N-gain sebesar 0,5 berada pada kategori sedang. Yang ketiga, angket siswa menunjukkan hampir seluruh siswa memberikan tanggapan positif yang berarti setuju terhadap penerapan model experiential learning dalam proses pembelajaran IPA terpadu. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.